Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wageng, kali ini saya ingin melihat situasi batin manusia tersebut ketika bersama dengan pihak ketiganya, atau memang situasi batin itu masih mengarah terhadap diri kamu. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang justru kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana energi tersebut tidak lagi mendapatkan yang namanya kebahagiaan, tidak lagi mendapatkan yang namanya kenyamanan, dan tidak lagi mendapatkan yang namanya kestabilan. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan terhadap posisi satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya ada sesuatu hal yang sedang diprioritaskan oleh pihak lain tersebut, tetapi hal yang diprioritaskan semuanya berdasarkan kemanipulatifan. Semuanya hanya berdasarkan unsur pemanfaatan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini lebih lanjut,
terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara perasaan, pemikiran, ataupun sisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi benar-benar untuk saat ini saya melihat dan merasakan situasi sedang kacau. Situasi sedang berantakan dan situasi sedang tidak stabil. Kenapa saya mengatakan situasinya benar-benar sangat kacau? Karena bisa saja secara tidak langsung ada seseorang yang sudah hadir di dalam kehidupan kamu, di mana kehadiran seseorang tersebut memberikan pengaruh buruk. Sudah memberikan pengaruh buruk terhadap kehidupan kamu, manusia itu pun menghadirkan pihak lain. Yang dimana kehadiran pihak lain yang sudah dihadirkan oleh seseorang tersebut seakan-akan mengatur segala kehidupan kamu, seperti menekan dan mengikat sisi batin kamu. The Lovers, geng. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya menarik dari posisi zodiak Libranya dan mengarah terhadap posisi energi kamu, sepertinya ada sesuatu hal yang sedang kamu rencanakan, tetapi ketika diri kamu merencanakan hal tersebut, kamu begitu sangat labil. Kamu begitu sangat gelisah dan kamu begitu sangat tidak yakin. Apa yang membuat diri kamu masih merasa tidak yakin terhadap perencanaan kamu? Padahal kalau saya lebih mendalam melihat posisi batin kamu memberikan suatu sinyal terhadap pemikiran kamu agar pemikiran kamu itu mengeksekusikan secara langsung terhadap perencanaan kamu itu. Kamu jangan terlalu labil, kamu jangan terlalu mempertimbangkan terhadap apa yang ingin kamu lakukan. Kalau batin kamu mengatakan harus melakukan, lakukan. Karena posisi batin kamu itu mengatakan terhadap diri kamu, kamu akan mendapatkan yang namanya kesempurnaan. Kamu akan mendapatkan yang namanya kestabilan dan kamu akan mendapatkan yang namanya kebebasan. Kenapa saya selalu mengatakan sisi batin, dan sisi batin? Sisi batin itu adalah intuisi diri kamu yang begitu sangat tajam. Intuisi dipergunakan ketika diri kamu ingin melangkah. Kalau intuisi kamu berbicara negatif, itu akan kamu dapatkan hal negatif. Tetapi kalau intuisi kamu berbicara positif, kamu harus melakukannya. Ini dia, geng. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Gemininya dan mengaitkan terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, di mana di awal pembicaraan saya sempat berbicara satu energi yang dimana satu energi tersebut tidak mendapatkan yang namanya kebahagiaan karena memang selama ini diri kamu dibohongi. Karena selama ini diri kamu sudah diliciki dan sudah dimanipulatif tanpa kamu sadari. Seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan kamu,
seseorang yang pernah kamu prioritaskan, seseorang yang selama ini kamu bangga-banggakan, sudah melakukan kemanipulatifan tanpa kamu sadari. Menyembunyikan yang dia sembunyikan, tetapi ketika diri dia menyembunyikan apa yang dia sembunyikan, justru menekan diri kamu agar diri kamu tidak mampu bergerak sama sekali. Manusia yang paling pintar berkomunikasi, manusia yang paling pintar menggiring opini, dan manusia yang seakan-akan selalu memperlihatkan diri dia yang terzolimi, padahal kamu yang terzolimi. Padahal kamu yang sangat hancur. Kalau saya menarik dari posisi zodiak Aquariusnya, lagi-lagi saya mengatakan terhadap diri kamu, kalau sisi batin kamu sudah memberikan sinyal terhadap pemikiran kamu untuk melakukan perencanaan yang sedang kamu rencanakan, lakukan. Karena batin kamu itu mengatakan seperti ada kesempurnaan yang akan kamu dapatkan. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap sisi lainnya, terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, dan flashback kembali di kehidupan masa lalu kamu, di mana kehidupan di masa lalu kamu itu saya melihat semuanya berjalan sesuai dengan harapan kamu. Semuanya berjalan sesuai dengan ekspektasi kamu. Semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kamu. Tetapi hal itu hanya bisa kamu nikmati di masa lalu, bukan untuk saat ini. Untuk saat ini, diri kamu bertanya-tanya dan beranggapan, kapan kehidupan saya bisa pulih kembali dan kapan diri saya bisa mendapatkan seseorang yang memberikan diri saya suatu kenyamanan, bukan seperti manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Manusia yang selama ini kamu prioritaskan itu bukan manusia yang baik. Suka berpetualang, suka berselingkuh, suka membohongi kamu, suka memanipulatif kamu, suka menekan kamu, suka memperlakukan diri kamu kasar, suka merendahkan kamu, bahkan menjatuhkan. Ini dia wage. Kartu pertama yang saya arahkan terhadap posisi energi kamu, unsur udara. Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, bisa saja hubungan perselingkuhan itu saya melihat sedang tidak harmonis, sedang tidak merasa nyaman. Tetapi dari kedua belah pihak, salah satu pihak berusaha untuk memberikan situasi kenyamanan di dalam hubungan perselingkuhan itu. Kalau salah satu pihak tidak memberikan situasi kenyamanan, satu pihak ini akan merasa dirugikan. Dia tidak mau membiarkan manusia tersebut pergi dan mengabaikan pihak ketiganya dan kembali terhadap diri kamu. Sedang melakukan segala cara, berbagai kemanipulatifan agar manusia itu masih menetap di genggaman tangan pihak ketiga. The Lovers, sama-sama saya arahkan terhadap posisi energi kamu dengan posisi energi manusia tersebut dan terhadap pihak ketiganya. Tetapi kemunculan kartu yang saya pegang ini bukan berbicara terhadap kondisi energi kamu yang lebih dominan, mengarah terhadap posisi energi manusia itu dengan pihak ketiganya.
Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Devil. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Devil dan mengaitkan munculnya kartu The Lovers, sepertinya dari kedua belah pihak sudah mengetahui hubungan perselingkuhan itu ada sisi kemanipulatifan, yang dimana sisi kemanipulatifan itu sudah memberikan satu energi merasa tidak nyaman dan merasa seperti ada penyakit yang disembunyikan. Penyakit yang disembunyikan ini bisa saja saya kategorikan secara fisik dan secara keuangan. Keuangan yang selalu diberikan terhadap salah satu pihak, tetapi keuangan tersebut tidak mengarah terhadap hal positif, melainkan hal negatif. The Devil, pengaruh buruk yang didapatkan dari The Lovers-nya. Ini Dewa Geng. Tetapi salah satu pihak sudah mengetahui diri dia sudah mendapatkan pengaruh buruk. Pihak ketiga lagi-lagi melakukan segala cara agar merasa nyaman, agar merasa bahagia. Ya, ujung-ujungnya mungkin kamu beranggapan, kakak mah enak berbicara, penyakit, tidak nyaman, tidak bahagia, tidak bebas, tidak ini, bla 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 bla, segala macam. Toh juga kenyataannya saya melihat mereka secara formalitas bahagia. Kartu yang kakak berikan itu adalah kartu yang bohong. Ingat, Wak Geng. Ingat satu hal, apa yang kamu lihat secara formalitas belum tentu menggambarkan situasi dari sisi batin. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Siapa tahu baru-baru ini seseorang yang telah mengabaikan diri kamu kembali terhadap diri kamu, tetapi dengan kembalinya manusia tersebut kondisinya terpuruk, kondisinya meminta bantuan. Saya hanya memprediksikan sesuai dengan apa yang saya lihat. Itu dia wakil. The Devil. Dari kedua belah pihak sudah merasa tidak nyaman, tetapi pihak lain berusaha untuk memberikan kenyamanan. Ini dia. Unsur tanah dan unsur udara bertolak belakang. Di satu sisi sudah sensitif, di sisi lain berusaha memberikan ketenangan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The High of Priestess. Di mana kemunculan kartu The High The High of Priestess ini kartu yang berbicara terhadap posisi batin. Batin yang tidak tenang, batin yang merasa emosi, batin yang merasa tidak nyaman. Ini dia. Secara fisik memang berusaha untuk memberikan kenyamanan. Secara batin tidak. Secara batin tidak. Hanya untuk ditekan dan hanya untuk menekan. Batin yang menjerit, batin yang ingin menangis, batin yang benar-benar sangat sengsara. Ini dia Wak Geng. Secara fisik doang menjalankan hubungan perselingkuhan itu. Secara fisik doang mendapatkan kenikmatan dari hubungan perselingkuhan itu. Bukan secara batin. Kalau kita berbicara terhadap sisi kulit atau secara apalah itu Wak Geng, mungkin ada yang diberi dan ada yang memberi, ada yang menikmati dan ada yang dinikmati.
Itulah mereka yang mereka jalankan di sana. Dari sisi pemikiran dan senang-senang doang, secara fisik. Ini dia Wak Geng. Cocok kau rasa? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan terlalu kamu paksakan terhadap posisi energi kamu, resonate atau tidak resonate terhadap informasi yang saya berikan terhadap diri kamu. Saya hanya memprediksikan, bukan memastikan. Oke Wak Geng? Saya hanya melihat dari sisi mata batin saya, bukan dari sisi lainnya. Cocok kau rasa? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Di mana kemunculan kartu The Emperor ini, kartu yang berbicara terhadap unsur api, yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Emperor. The Emperor ini berbicara terhadap kondisi seseorang yang benar-benar tidak lagi memiliki power. Power yang saya katakan ini bukan terhadap perasaan, tetapi dalam sisi batin. Kenapa saya mengatakan sisi batin? Tadi keluar kartu The High of Priestess. The High of Priestess, sisi batin yang tidak lagi kuat untuk menjalankan hubungan perselingkuhan itu. Kuat-kuat, memang saya mengakui masih kuat, tetapi secara fisik, bukan secara batin. Fisik yang saya katakan hanya pemikiran untuk senang-senang doang. Bukan dari sisi batin, Wak Geng. The Emperor. 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 Cocok kau rasa? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Cups. Lagi-lagi muncul kartu ini. Lagi-lagi muncul kartu ini. Kartu yang paling malas saya bahas. Karena ketika saya membahas keluarnya kartu ini, pasti diri kamu berpikiran, kapan sih Kak dia kembali? Kapan sih Kak dia kembali? Dan kapan saya bisa bersatu kembali? Pasti diri kamu berpikiran seperti itu. Karena kartu yang saya pegang ini, kartu yang berbicara masih terkoneksi. Terkoneksi doang. Bukan untuk menyatukan. Terkoneksi doang, tetapi bukan untuk membina hubungan kembali. Siapapun di dalam channel YouTube yang berbicara mengenai kartu tarot yang mengatakan dia kembali, dan kembali, bla bla bla, sampai lonceng sangkakala bunyi ke-7 kali. Itu masih akan dibicarakan, akan kembali. Tetapi kembalinya hanya secara koneksi. Bukan secara batin. Bukan secara nyata. Koneksi. Ibarat contoh, antara diri kamu dengan diri saya. Memang terkoneksi, tetapi belum tentu antara saya dengan diri kamu bisa dipertemukan. Itu dia Wak. Koneksi secara perasaan, bukan secara batin. Kamu mau tahu alasannya kenapa dia tidak kunjung kembali? Karena itu adalah permainan alam semesta. Kenapa alam semesta ikut bermain? Karena memang alam semesta menyatukan antara energi kamu dengan energi diri dia. Kalau dari kedua energi ini tidak sinkron, alam semesta akan bergerak cepat. Tidak akan membiarkan hal yang baik atau buruk akan terjadi apabila dipersatukan kembali. Itu ya. Kamu harus perlu ingat, camkan itu. Secara koneksi iya, tetapi belum tentu untuk ketemuan. Sekalipun untuk ketemuan, saya yakin diri kamu hanya menuntut
rasa keadilan dan menuntut beban atau tanggung jawab yang harus dia berikan. Tetapi secara keseluruhan, saya rasa kamu sudah terlanjur jijik melihat manusia tersebut. Karena sudah terlalu banyak kenangan pahit yang dia berikan, bukan kenangan manis. Berbeda terhadap manusia itu, lebih dominan mengharapkan diri kamu untuk kembali dan membina hubungan yang rusak karena memang diri dia sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan secara otomatis akan berusaha untuk memperbaiki, tetapi ketika memperbaiki belum bisa untuk mengubah watak dan karakternya. Itu yang perlu kamu camkan, Wageng. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu secara fisik menikmati perselingkuhan, secara batin mengarah terhadap diri kamu. Tetapi ketika mengarah terhadap diri kamu, belum tentu dipersatukan. Oke, Wageng, sekian dulu informasinya. Cocok kau rasa, kalau cocok angkat, kalau tidak cocok jangan dipaksakan. Salam kartu tarot, salam zodiak.